Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 SD TMD TC. Kali ini kita sudah memasuki tema 4 ya, dengan tema berbagai pekerjaan. Nah, di tema 4 ini nanti kita akan mempelajari 3 subtema. Subtema 1 yaitu jenis-jenis pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, dan subtema 3 pekerjaan orang tuaku. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar subtema 1 yaitu jenis-jenis pekerjaan. Di subtema 1 ini nanti kita akan ada 6 pembelajaran, dan hari ini kita hanya belajar 2 dulu, yaitu pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Kita mulai dari pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran yang pertama, ada 3 muatan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Yang pertama Bahasa Indonesia, yang kedua IPS, yang ketiga IPA. Nah, di pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari apa itu cerita pendek atau biasa disingkat dengan cerpen. Cerpen adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan suatu kisah seorang tokoh secara ringkas atau singkat. Kemudian, cerpen mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Terdiri kurang dari 10.000 kata. Selesai dibaca sekali duduk. Bersifat fiktif atau tidak nyata atau khayalan. Hanya mempunyai satu alur cerita, yakni alur tunggal. Isi cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Penggunaan kata yang mudah dipahami. Bentuk tulisannya singkat. Penokohan dalam cerita sangat sederhana, dan yang terakhir, kesan dan pesan yang ditinggalkan sangat mendalam. Nah, untuk contoh cerpen sendiri, kalian bisa membaca di buku tematik tema 4 halaman 2 sampai halaman 4. Silahkan dibuka LKS tematik halaman 2 sampai halaman 4, bisa kalian baca contoh cerpen. Kemudian kita lanjutkan ke muatan pelajaran yang kedua, yaitu muatan IPS. Di muatan IPS, kita akan mengenal lebih jauh tentang salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu tanaman cengkeh, atau bahasa latinnya adalah Syzygium aromaticum. Kita akan mempelajari sejarahnya, bagaimana deskripsi tanamannya, manfaatnya apa saja, dan pekerjaan yang terkait dengan tanaman cengkeh itu apa saja. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sejarah. Nah, tanaman cengkeh merupakan tanaman perkebunan atau tanaman industri. Berasal asal tanaman cengkeh ini belum jelas ya, karena ada beberapa pendapat bahwa pohon cengkeh berasal dari Maluku Utara, Kepulauan Maluku, atau malah Irian. Di daerah Kepulauan Maluku ditemukan tanaman cengkeh tertua di dunia, dan daerah ini merupakan satu-satunya produsen cengkeh terbesar di dunia. Penyebaran tanaman cengkeh ke wilayah Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan baru dimulai pada tahun 1870-an. Sampai saat ini, tanaman cengkeh telah tersebar ke seluruh dunia. Tanaman cengkeh dikenal sebagai tanaman rempah yang digunakan sebagai obat tradisional. Cengkeh termasuk salah satu penghasil minyak atsiri yang biasa digunakan sebagai bahan baku industri farmasi maupun industri makanan. Nah, itu sejarahnya dari pohon cengkeh. Kemudian deskripsi tanamannya. Seperti apa sih tanaman pohon cengkeh itu? Nah, tanaman cengkeh termasuk jenis tumbuhan perdu yang memiliki batang pohon besar, berkayu keras, serta mampu bertahan hidup hingga puluhan tahun. Kemudian tingginya mencapai 20-30 meter. Cabangnya cukup lebat, mahkota atau tajuk pohonnya cengkeh berbentuk seperti kerucut. Kemudian daunnya berwarna hijau, berbentuk bulat telur memanjang, dan lebarnya berkisar 2-3 cm. Serta panjang daunnya yang tanpa tangkai berkisar 7,5 sampai 12,5 cm. Nah, bunga dan buah cengkeh muncul pada ujung rantingnya. Buah cengkeh muda berwarna keunguan, kemudian nanti kalau sudah agak matang berubah menjadi kuning kehijau-hijauan, dan nanti kalau sudah matang nanti akan berubah lagi warnanya menjadi merah.
Nah, ketika sudah dijemur dan kering, buah cengkeh ini akan berwarna coklat kehitaman dengan ciri khas yang bau yang harum dan terasa agak pedas. Nah, tanaman cengkeh pertama kali berbuah bisa pada umur 4-7 tahun. Jadi mulai 4 tahun sampai 7 tahun sudah bisa berproduksi. Kemudian kita lanjutkan ke manfaatnya. Apa sih manfaatnya? Nah, banyak manfaatnya. Di antaranya 3 yang Pak Guru sebutkan. Yang pertama bisa digunakan sebagai bumbu masak. Yang kedua bisa juga digunakan untuk aromaterapi karena baunya yang khas, yang harum. Kemudian yang ketiga, daunnya dapat ditumbuk menjadi obat, yaitu untuk mengendalikan penyakit busuk batang. Dan banyak masyarakat yang menggunakan olahan cengkeh. Bahkan cengkeh ini juga bisa digunakan untuk obat sakit gigi. Nah, kita lanjutkan pekerjaan yang terkait dengan pohon cengkeh. Nah, yang pertama pasti berkaitan dengan perkebunan cengkeh itu sendiri. Gambar yang pertama adalah contoh perkebunan cengkeh. Kemudian nanti kalau sudah matang, sudah menghasilkan produksi, akan dipetik oleh pekerja, membuka lapangan pekerjaan. Kemudian kalau sudah dipetik, kemudian dijemur. Kemudian yang terakhir, setelah dijemur, setelah kering, maka akan dikemas. Nah, pengemasan. Jadi ada beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan pohon cengkeh ini. Ada penanamnya, ada pemetiknya, ada pengolahannya, dan ada yang mengemas cengkeh tersendiri. Nah, untuk yang pelajaran IPS cukup, kemudian kita akan menuju ke pelajaran IPA. Di pelajaran IPA kita akan mempelajari bagaimana cara menjaga kelestarian sumber daya alam atau biasa disingkat SDA. SDA apa saja? Ada 3. Yang pertama air, kedua tanah, yang ketiga tanaman. Ketiga-tiganya ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kita mulai dari yang pertama, sumber daya air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Bagaimana cara menjaga kelestarian sumber daya air? Nah, yang pertama, kita jaga ketersediaan sumber daya air, sumber mata airnya. Dan yang kedua, tidak mencemari sumber daya air dengan limbah. Kemudian yang ketiga, mendaur ulang air. Yang terakhir, menggunakan air dengan bijak atau tidak boros. Matikan keran jika sudah tidak dipakai. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita melestarikan tanah, sumber daya tanah? Nah, tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang sangat penting karena dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Semakin subur tanah, maka tanaman yang dihasilkan juga akan semakin subur. Cara menjaganya yang pertama, tanah harus dibajak atau dicangkul agar tanah tetap gembur. Yang kedua, diberi pupuk secara alami secara teratur, baik itu pupuk kompos maupun pupuk organik, atau bisa juga dengan pupuk kandang. Yang ketiga, tidak menggunakan pupuk kimia secara berlebihan. Yang keempat, jika ada tanah yang gundul, kita harus menanami kembali atau istilahnya reboisasi. Kemudian yang kelima, pada lahan yang miring kita buat terasering atau sengkedan untuk mencegah terjadinya erosi dan tanah longsor. Kemudian cara melestarikan sumber daya alam berupa tanaman. Bagaimana caranya? Nah, tanaman termasuk salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tapi meskipun begitu, kalau tidak dijaga maka tidak menutup kemungkinan juga akan punah. Cara menjaga kelestarian tanaman yang pertama yaitu dengan cara menjaga kelestarian hutan, tidak menebang pohon sembarangan, reboisasi hutan yang gundul dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, membuat kawasan pelestarian hutan. Contohnya membuat cagar alam di daerah Jawa Barat, namanya cagar alam Pananjung Pangandaran. Kemudian membuat kebun raya di contohnya kebun raya Bogor. Nah, dan tadi contoh bagaimana cara kita menjaga kelestarian air, tanah, dan tanaman. Nah, selesai pembelajaran 1.
kita menuju ke pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 kita akan mempelajari 2 mata pelajaran atau muatan pelajaran. Yang pertama PPKN. Kita akan mempelajari tentang sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan lambang bintang. Kita pelajari makna lambang bintang tersebut. Nah, makna lambang bintang seperti gambar di atas ini adalah simbol bintang memiliki 5 sudut yang melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian bintang juga melambangkan sebuah cahaya, seperti cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan pada setiap manusia. Kemudian lambang bintang juga diartikan sebagai sebuah cahaya untuk menerangi dasar negara yang 5, sifat negara yang 5, dan tujuan negara yang 5. Kemudian makna gambar yang terakhir yaitu latar belakang yang berwarna hitam, itu menunjukkan warna alam dan mengandung arti bahwa berkat rahmat Allah adalah sumber dari segalanya. Kemudian apa sih makna dari sila pertama itu sendiri? Nah, maknanya ada 6 di sini. Yang pertama, pengakuan seluruh bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta ini. Kemudian yang kedua, harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda. Yang keempat, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Yang kelima, tidak memaksakan suatu agama. Kemudian yang terakhir, makna adanya causa prima, sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Amalan sila pertama Pancasila tentunya adalah segala hal berawal dari Sang Pencipta, yakni Tuhan. Nah, itu tadi materi PPKN di pembelajaran yang kedua. Kemudian kita belajar juga SPDP. Nah, SPDP kita akan mempelajari tentang karya seni 2 dimensi, yaitu menggambar. Tentunya kalian sudah sering ya, mulai dari kelas 1 sudah pernah menggambar, mewarnai. Nah, kita akan mempelajari apa itu menggambar, jenis-jenis gambaran apa saja, kemudian peralatannya apa saja. Kita mulai dari pengertiannya. Menggambar adalah, nah ini, aktivitas untuk membentuk gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan berbagai teknik guratan dan alat gambar yang beraneka ragam. Itu pengertian menggambar. Kemudian jenisnya apa saja sih? Nah, ada 5 jenis gambar. Yang pertama menggambar bentuk, yang kedua menggambar konstruktif, yang ketiga menggambar ekspresif, yang keempat menggambar suasana, dan yang terakhir menggambar ilustrasi. Menggambar bentuk contohnya seperti kita menggambar gelas, kursi, meja, dan lain sebagainya. Objek biasanya objek-objek tunggal. Kemudian menggambar konstruktif itu kita menggambar dengan bentuk-bentuk geometris yang lengkap, seperti kita menggambar gedung sekolah, menggambar rumah, dan lain sebagainya. Kemudian kalau menggambar ekspresif itu menggambar sesuai dengan imajinasi kita. Jadi bukan kita meniru, tetapi sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Kemudian yang menggambar suasana itu menggambar yang memfokuskan pada suasana yang dihadirkan oleh gambar. Jadi hanya dibuat impresi atau bentuk sederhananya saja, yang penting suasananya terbentuk. Kemudian yang terakhir ilustrasi, yaitu menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dari sesuatu yang diilustrasikannya. Nah, itu jenis-jenisnya, ada 5 jenis. Kemudian yang terakhir yaitu apa peralatannya dalam menggambar. Nah, kalian pasti sudah sering menggunakan ya. Yang pertama adalah pensil. Yang bisa kita gunakan pensilnya adalah pensil yang tingkat kepekatannya berbeda-beda. Ada yang HB, 2B, 3B, 4B ya. Semakin besar angkanya berarti semakin tebal. Kemudian yang kedua adalah pensil warna.
pensil warna atau bisa juga menggunakan spidol. Kemudian yang ketiga, krayon. Nah, krayon ini pewarna yang berbasis minyak dan ini mudah patah ya. Kemudian keempat adalah ballpoint. Nah, ballpoint ini khusus ya, namanya drawing pen atau pulpen untuk menggambar. Dan yang terakhir adalah tentu kita menggunakan media. Sering kita gunakan adalah kertas karena paling mudah kita temukan. Tapi ada juga media yang lain seperti kanvas atau bahkan bisa kita menggambar di tembok atau mungkin tempat-tempat yang lainnya. Nah, anak-anak semuanya, itu tadi materi kita di pertemuan yang pertama ini kita sudah mempelajari dua pembelajaran, yaitu pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 di subtema 1. Nah, untuk tugas di rumah silahkan kalian kerjakan ya soal-soal di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Silahkan dikerjakan semaksimal mungkin. Jika ada kesulitan silahkan bisa bertanya ke Bapak Ibu atau orang tua kalian di rumah masing-masing. Pak Guru cukupkan sekian untuk materi pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.